Anarkisnya ini lihat begitu. Konteks kita begini ya. Ya. Ini ibu-ibu mengambil tindakan sendiri. Oke. Ya. Ini kan sebetulnya kalau dalam perspektif beliau ini tidak masuk. Kekerasan ini. Bu, nggak masuk kalau di Sorong di Papua. Tapi ya di Kalau Sorong yang di Papua, melakukan tapi daerah Islam, lain Anda mungkin nggak loh. tahu. Negara-negara. Dengar dulu. Bukan. Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Ya, ya, ya. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Enggak boleh Tolong, gitu. Bapak. Mbak, Pak Munawar. Kita akan closing. Dari kantor berita 2045, inilah The Breaking News. Kita awali dengan informasi dari dunia hukum Indonesia. Berbeda dari layanan ojek, sebuah persidangan yang awalnya akan digelar online, kini berubah jadi offline. Siapa lagi yang bikin ulah kalau bukan Rizik Syihab atau yang biasa ia suka disapa sebagai Habib Rizik. Menurut info yang sedang kami telusuri kebenarannya, konon permintaan dari online menjadi offline itu karena saldo GoPay terdakwa menipis. Loh, menipis? Emangnya GoFood ini? Ada-ada aja ya. Pada saat sidang berlangsung, terdakwa Rizik Syihab nampak emosi dan penuh dengan teriakan di dalam ruang sidang yang digelar secara daring tersebut. Rizik Syihab online dari rutan Bareskrim dan majelis hakim serta jaksa dan penasihat hukum berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Seorang masyarakat berkomentar, proses persidangan ini mirip dengan hubungan cintanya, yaitu terpisah jarak, bergantung kepada koneksi internet, penuh dengan teriakan dan berakhir jumpa darat, atau biasa disebut LDR. Waduh, kayak anak kos ini. Seorang pengunjung yang kedapatan berada di luar gedung pengadilan dan tidak dapat memasuki ruang sidang terekam kamera sedang membuat konten TikTok. Saya Pak Jenderal Kabur, saya akan adukan ke Kapolri. Saya nggak akan terima catat rekam saya. Saya di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur diperlakukan seperti setan, seperti anjing. Ya, rupanya ibu-ibu yang barusan dalam tayangan tadi memang punya potensi untuk menjadi YouTuber, TikTokers, ataupun apalah ya. Luar biasa. Dan konon sang ibu juga sering tampil dalam aksi-aksi sebelumnya ya. Jadi memang sepertinya beliau profesional. Baik, kita lanjutkan. Suasana sidang sempat dikira terganggu oleh sinyal yang tidak lancar ketika penasihat hukum Rizik Syihab yang bernama Munarman berdebat dengan jaksa. Insiden tersebut terjadi ketika Munarman yang dikenal sopan dan lembut mengulang kalimat "ini giliran saya, ini giliran saya" hingga 6 kali. Ntar dulu, jaksa penuntut umum, saudara ini giliran Mohon saya, izin, ini giliran saya, kami dari ini kami giliran sudah saya, dikasih ini giliran saya, kesempatan. ini giliran saya. Saudara diam, saudara diam. Baik pemirsa, kita segera kembali setelah yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini. Kembali kita di The Breaking News, masih di seputar sidang online offline. Berikut beberapa komentar masyarakat yang kami rangkum dalam Suara Rakyat Jelita. Sebagai perwakilan dari mahasiswa pasca sarjana, kalau saya suruh komentarin tentang sidang kan Mas? Iya Mbak, sidang. Oh sidang. Kalau
kalau sidang itu gini mas, saya udah ngajuin judul 3 kali mas, tapi belum disetujuin. Maaf mbak, ini sidang kali berisik mbak. Sidang berisik. Kalau itu mah no comment deh mas, ampun, males. Satu, nama gue Jamal, gue anak beli 10. Masalah persidangan gue samain sama kendaraan gue, kuda besi gue yang gue mau bongkar. Oke. Masalah persidangan, pertimbangan dari baut sama knalpot sama aja, saling berkaitan. Yuk kita sambil hitung persidangan sambil buka motor ya. Oke, baut-baut yang gue buka sama aja kayak kasus-kasus yang dijalanin. Terutama Siang mbak, Iya siang. mau nanya. Ada apa? Menurut mbak untuk sidang online atau offline itu enak mana ya? Kalau menurut saya, mendingan sidang offline. Kenapa itu? Sidang offline itu kan saya bisa sambil dandan. Luar biasa ya komentar masyarakat kita semakin cerdas, semakin berkualitas, dan semakin terengginas. Ya, luar biasa. Baik, masih di seputar pengadilan online offline, terdakwa Rizik Syihab dan juga penasihat hukum Munarman memang dikenal luas sebagai pribadi yang hangat dan penuh dengan canda tawa. Berikut beberapa foto yang berhasil dikumpulkan redaksi The Breaking News. Silakan. Ya, bukan main. Rupanya redaksi sudah mulai agak-agak oleng ya. Yang tadi sih bukan pribadi yang hangat ya, tapi sudah mengarah ke pribadi yang sangat panas ya. Luar biasa. Baik pemirsa, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Anda masih di kanal 2045 dan tentunya masih di program The Breaking News. Berikut adalah catatan redaksi. Catatan redaksi. Kenapa menolak sidang online? Insiden persidangan di masa pandemi terjadi. Seorang terdakwa menolak di sidang online di sebuah persidangan online. Mungkin ini agak membingungkan. Jangankan kita yang menonton, majelis hakim yang mulia pun bingung. Terdakwa tetap ngotot tidak mau bicara. Lah, itu ngotot kan juga bicara. Terdakwa menyampaikan tidak mau hadir di sidang online. Lah, itu kan hadir dan online. Terdakwa memang dikenal arogan dan gemar teriak. Sebuah kombinasi sifat yang kontradiktif dengan baju yang dikenakan. Bahkan ketika ingin membuktikan dia tidak arogan dan melawan hukum negara saja, terdakwa melakukan dengan cara arogan dan terkesan melawan aturan. Penolakan sidang secara daring bisa jadi karena terdakwa pusing. Bagaimana agar pengikutnya tidak kering? Sudah lama tidak demo dan bikin isu penting. Sudah lama tidak panas-panasan sampai keling. Teriak di jalan-jalan seolah negara sedang genting. Terlihat suci dengan baju yang padahal cuma casing. Negara harus kuat menghadapi orang-orang bermodal nekat. Apa-apa selalu dibilang sesat. Beda sedikit dibilang murtad. Kadang mereka berkedok ustadz, sebuah profesi yang harusnya menjadi contoh umat. Bukan sibuk bikin gaduh dan asal sikap. Ujung-ujungnya kesangkut kasus masalah aurat. Hebat. Demikian catatan redaksi. Dari catatan redaksi, berikut kita simak ramalan cuaca.
Dalam beberapa hari ini, cuaca di Jakarta, khususnya di atas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diramalkan akan penuh dengan polusi udara. Polusi diperkirakan berasal dari deru kendaraan pengunjung sidang yang seharusnya sesuai kesepakatan sidang Rizik Syihab ini tidak perlu menghasilkan kerumunan. Karena ini akan membingungkan sidang soal kasus kerumunan kok dikerumuni lagi. Ini nggak akan kelar-kelar. Sidang aja terus dan menghasilkan kerumunan terus. Gitu aja terus sampai Lebaran Kuda. Sementara diramalkan di daerah Tasikmalaya akan menggelayut awan di atas gedung DPRD ketika seorang pimpinan DPRD ikut menaikkan suhu udara yang biasanya sejuk. Gara-gara permintaan sang wakil ketua DPRD kepada Presiden untuk menghentikan kasus Rizik Syihab. Anggota DPRD itu bernama S. Mamat Rahmat. Dan S di depan nama tersebut adalah Surahmat. Jadi nama panjangnya adalah Surahmat Mamat Rahmat. Akurat, nikmat, sehat, dan kuat. Pemirsa, informasi lamaran cuaca tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan program-program 2045 TV lainnya, seperti misalnya program Prakontro yang viral. Karena selain menghibur, ada juga akan melihat aksi gila dua pembawa acara yang ganteng-ganteng, tapi rapuh hatinya, yaitu Mas Jopre dan juga Eko Kutandi. Akhirnya, saya Jopre, salam kompak.